Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro dan Mbak Sis. Selamat datang di channel Pustaka Gema Media bersama saya Om Dodi, penulis buku SKS yang akan membahas soal penalaran matematika. Dan tentunya nanti akan ada pembahasan tipe-tipe soal seperti ini. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman Mas Bro dan Mbak Sis. Om doakan agar Mas Bro dan Mbak Sis bisa lulus SNBT di tahun ini. Oke, jangan lupa order buku SKS Menguasai TPS dan Tes Literasi Sistem Kebut Semalam dengan klik link yang ada di deskripsi. Buku ini telah meluluskan ribuan pembacanya. Ini adalah contoh pembaca yang sudah lulus di Ilmu Komputer UI dan Manajemen Kebijakan Publik UGM. Ya, semoga Mas Bro dan Mbak Sis bisa mengikuti jejak mereka. Baik, mari kita akan bahas soal penalaran matematika. Baik, berikut adalah soal statistika, di mana di sini ada kelas yang terdiri dari 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan. Rata-rata nilai ulangan di kelas tersebut adalah 80. Nah, setelah melihat nilai ini, guru matematika itu memberikan kesempatan ke 4 murid yang nilainya jelek. Di sini ada 4 murid yang masing-masing nilainya terdiri dari 52, 56, 62, dan 66. Nah, mereka disuruh melakukan remedial atau ujian ulang. Dan diketahui bahwa nilai rata-rata peserta remedial akhirnya naik, ya 7 poin rata-ratanya. Jika sebelum remedial, rata-rata nilai ulangan murid laki-laki di kelas tersebut adalah 78. Maka rata-rata nilai ulangan murid perempuan adalah berapa? Nah, mari kita selesaikan permasalahan ini. Kita ketahui dulu bahwa rata-rata nilai laki-laki adalah 78. Ya, kita simbolkan dengan X bar L. Lalu rata-rata nilai perempuan ini yang kita cari. Sedangkan rata-rata kelas, seperti yang diketahui dari soal, adalah 80. Ya, kita kasih simbol adalah X bar K. Dan jumlah laki-laki adalah 12, dan jumlah perempuan adalah 16. Sekarang kita akan cari nilai rata-rata perempuan dengan menggunakan rumus rata-rata gabungan. Ya, berikut ini adalah rumus rata-rata gabungan. Nah, di sini rumus rata-rata gabungan itu sebenarnya adalah rata-rata kelas yang terdiri dari perkalian rata-rata laki-laki dikali dengan jumlah laki-laki ditambah rata-rata perempuan dikali dengan jumlah perempuan, lalu dibagi dengan jumlah siswa seluruh kelas. Seperti yang diketahui, nilai rata-rata kelas adalah 80. Sekarang kita masukkan angka-angkanya. Nilai rata-rata laki-laki 78 dikali dengan jumlah laki-laki 12. Lalu ditambah dengan rata-rata nilai perempuan, itu yang kita akan cari, dikali dengan jumlah perempuan di sini adalah 16. Dibagi dengan keseluruhan siswa yaitu 12 ditambah 16. Nah, sekarang kita akan rapikan. Jadi 80 ya, perkalian 78 kali 12 itu adalah 936 tambah 16 kali X bar P lalu dibagi dengan 12 tambah 16 yaitu 28. Nah, dari sini kita akan mendapatkan jumlah total nilai ulangan yaitu 80 kali 28 sama dengan 936 ditambah 16 kali rata-rata perempuan. Nah, ini harus kita kalikan. Dan angka 936 ini kita pindahkan ke kiri. Jadinya 2240 dikurangi 936 dan nanti posisinya akan kita tukar sehingga kita bisa mendapatkan nilai rata-rata perempuan, yaitu hasil pengurangan 2240 dikurangi 936 dibagi 16. Dan dapat rata-rata nilai ulangan murid perempuan adalah 81,5. Sehingga jawabannya adalah yang C. Baik ya, alhamdulillah kita dapat menyelesaikan soal ini. Baik, lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, soal yang nomor 2 ceritanya sama, cuma di sini ada 4 pernyataan yang harus kita uji. Nah, dari 4 pertanyaan ini menghasilkan yang namanya opsi A, B, C, D, E.
Nah, soal ini kita punya trik bahwa ketika kita mengerjakan soal nomor 1, itu pasti kalau nomor satunya benar, nomor 3 pasti betul. Nomor 1 salah, pasti nomor 3 salah. Nah, setelah mengerjakan nomor 1, ya, kita akan ngecek nomor 2. Dan kalau nomor 2 ini salah, itu sudah pasti jawabannya adalah yang B. Nah, baik ya, kita akan coba uji pernyataan pertama. Oke, dari data sebelumnya, jumlah laki-laki itu 12, jumlah perempuan 16. Jumlah keseluruhan murid 28 dengan rata-ratanya adalah 80. Jumlah murid peserta remedial berdasarkan soal adalah 4. Nah, murid yang tidak ikut remedial tentunya adalah 28 dikurangi 4, yaitu berapa? 24. Nah, untuk menguji pernyataan 1, kita perlu mencari jumlah nilai seluruh murid. Oke, kita ketahui ya rata-rata kelasnya itu adalah 80. Ya, nilai 80 itu didapat dari jumlah seluruh nilai dibagi dengan jumlah murid total, yaitu 28. Ya, sehingga didapat persamaan 80 sama dengan jumlah seluruh nilai dibagi 28. Ya, ini kita kali silang saja sehingga kita dapat jumlah seluruh nilai, yaitu 80 kali 28, yaitu 2240. Nah, ini kita belum mendapat jawabannya. Oleh karena itu, kita harus mencari rata-rata nilai kelas tanpa memperhitungkan murid remedial. Nah, di sini ada rata-rata non-remedial, itu didapat dengan cara apa? Nah, dengan cara mencari jumlah seluruh nilai dikurangi dengan jumlah nilai remedial dibagi dengan jumlah murid yang tidak ikut remedial, yaitu 24 di sini. Nah, kita masukkan angkanya saja. Ya, di sini nilai rata-rata non-remedial adalah, tadi di sini jumlah seluruh nilai sudah kita dapat, 2240, dikurangi dengan penjumlahan nilai masing-masing peserta remedial. Di sini 52 tambah 56, tambah 62, tambah 66, lalu dibagi 24. Hasilnya adalah 83,5. Sehingga pernyataan 1 itu dianggap betul. Nah, kalau 1 betul, pasti nomor 3 juga betul. Ya, nomor 3 ini sebenarnya nggak usah dicari, karena nomor 1 sudah betul. Nah, sekarang kita mencari pengujian, ya, mencari nilai pengujian untuk pernyataan 2. Kita akan uji pernyataan 2. Di sini dikatakan rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedial adalah 60. Nah, ini sih gampang ya. Kita cari rata-rata nilai ulangan murid yang mendekati remedial, yaitu di sini rata-rata remedial. Jadi di sini jumlah seluruh nilai remedial dibagi dengan jumlah murid remedial. Nah, ini kita langsung dapat ya. Ini 52 tambah 56 tambah 62 tambah 66 dibagi 4. Hasilnya adalah 59. Kira-kira pernyataan nomor 2 betul atau salah? Ternyata salah ya. Sehingga kita sudah bisa dapat nih jawabannya, yaitu adalah yang B. Yang nomor 3 mau dicari atau enggak? Ya sebenarnya nggak usah dicari, ini sudah dapat jawabannya. Tapi kalau kita pengen ya, nyari ilmu, ya ini bolehlah kita bahas ya. Lalu kita cek juga pernyataan 3, walaupun kita sudah tahu jawabannya yang B ya. Di sini nilai rata-rata setelah remedial adalah, kita gunakan, ya kita cari dengan cara apa? Kita cari jumlah seluruh nilai ditambah jumlah murid yang ikut remedial dikali dengan kenaikannya saja, dicukup dengan dikalikan kenaikannya saja. Dibagi dengan jumlah murid non-remedial dan remedial, artinya jumlah seluruh kelas. Nah, sekarang kita akan cari nilai setelah remedial. Di sini 2240. Ya, tadi sudah dapat ya di pengujian sebelumnya. 2240 ditambah 4 kali 7. Kenaikannya di sini 7 poin dibagi 28. Nah, kenaikannya jadi 81, dari 80 naik menjadi 81. Dan ini pernyataan ketiga pasti benar ya, karena tadi pernyataan 1 juga benar. Nah, sekarang pernyataan 4 itu sudah pasti salah, tapi nggak apa-apa kita cari ya. Pernyataan 4, itu jangkauan data dari nilai murid yang mengikuti remedial adalah berapa? Jangkauan itu adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Nah, nilai tertingginya di sini 62, nilai terendahnya 52. Nilai jangkauannya adalah 14. Di sini di statement adalah 15. Nah, pernyataan 4 salah. Ya, sudah pasti jawabannya yang B ya. Ya, ini mudah bukan ya? Insya Allah bisa lah semuanya. Tadi pakai trik tadi saja, jadi nggak semuanya harus dikerjakan. Kita lanjut berikutnya. Ya, ini ceritanya masih sama, cuman pertanyaannya ini ada model pertanyaan benar dan
salah. Nah, tapi di sini kalau tadi masalah nilai, nah sekarang ditambahin masalah kombinasi ya. Mengenai kombinasi. Akan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid. Berikan tanda checklist pada kolom yang sesuai atau ditandain aja lah, mau checklist atau silang. Nah, pernyataan pertama, banyaknya cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid perempuan adalah 4.368. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ini untuk pernyataan A, kita menggunakan kombinasi ya. Kombinasi itu adalah banyaknya cara memilih tanpa memperhatikan urutan. Ya, karena di sini pengurusnya ini tidak ada level-levelnya. Nah, kita menggunakan yang namanya kombinasi. Nah, dari jumlah murid perempuan, yaitu berapa? 16, akan dipilih 5 yang semuanya perempuan sebagai pengurus inti. Ya, di sini semuanya perempuan sebagai pengurus inti. Maka kita bisa dapat dengan cara rumus kombinasi berikut ini. Yaitu apa? Kombinasi 16 dengan 5. Artinya apa di sini? Jadi kita akan mengambil 5 perempuan dari 16 murid perempuan. Ya, didapat 16 kombinasi 5 ya. Baik, kita hitung bersama-sama. Ya, 16 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 11 faktorial ya. 11 faktorial didapat dari 16 kurang 5 faktorial sesuai dengan rumus kombinasi. Nah, berikutnya kita akan bongkar ya. Nilai faktorial ini kita bongkar. Nah, ternyata di sini ada yang sama. Jadi nggak harus dibongkar semuanya nih. Ya, cukup yang sama aja 11. Nah, ini ada yang sama 11 kita coret. Lalu kita dapatkan, ya, jawabannya adalah 4.368. Sehingga pernyataan A itu adalah betul, alias benar. Ya. Oke, baik ya, kita akan lanjut ke pernyataan yang B. Nah, pernyataan yang B di sini, banyaknya cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid laki-laki adalah 495. Nah, di sini kita akan cari ya jumlah murid laki-laki yang akan dipilih 5 murid. Ya, semuanya laki-laki sebagai pengurus inti. Nah, ini kita tentu saja menggunakan rumus kombinasi seperti tadi yang pernyataan A. Cuman di sini katanya 495, benar atau enggak nih? Ya, ini sama ya. Jadi ada murid laki-laki itu 12, ya dipilih 5. Jadi 12 kombinasi 5. Nah, kita masukkan ya ke rumusnya. Ya, di sini 12 kurang 5, 7. Lalu kita bongkar. Nah, ketika dibongkar ada yang sama, ya jadi 7 kita coret. Lalu kita selesaikan, hasilnya adalah 792. Nah, ini berbeda dengan yang ada di kolom ini, sehingga pernyataan B adalah salah. Oke ya, sudah kita dapatkan. Lalu berikutnya, pernyataan C akan kita uji. Pernyataan yang C. Banyaknya cara memilih sehingga terdapat 2 murid laki-laki sebagai pengurus inti adalah 36.960. Nah, banyaknya cara memilih 2 murid laki-laki dari 12 orang dan memilih 3 murid perempuan dari 16 murid perempuan adalah, nah, kita akan hitung. Jadi di sini kalau soal seperti ini ya, banyaknya cara memilih sehingga terdapat tepat 2 murid laki-laki, berarti perempuannya berapa nih? Perempuannya 3. Jadi perempuannya 3. Nah, sekarang kita masukkan ya perkalian antara kombinasi laki-laki dengan kombinasi perempuan. Di sini kalau dilihat dari soalnya, di sini 2 murid laki-laki dengan 3 murid perempuan. Nah, laki-laki ada 12, perempuan ada 16, diambil masing-masing 2 dan 3. Sehingga dapat perkalian kombinasi seperti ini. Ini kita selesaikan. Ya, kita bongkar, yang sama kita coret. Nah, lalu dapat 36.960. Jawabannya adalah betul ya. Maka pernyataan C adalah benar. Oke, baik, kita akan lanjut ya. Jadi pernyataan C itu benar. Ya, ini soal terakhir dari soal penerapan matematika. Dalam satu kelas, ya ini soalnya ternyata sama juga ya, sama juga. Nah, cuman di sini pertanyaannya yang berbeda. Akan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid, maka peluang kelas memiliki 1 atau 2 murid laki-laki sebagai anggota pengurus inti adalah, nah ini perhatikan ada kata atau. Peluang kelas memiliki 1 atau 2 murid laki-laki itu merupakan
peristiwa saling lepas. Ya, jadi di sini 1 atau 2 murid laki-laki sebagai anggota pengurus inti. Nah, maka hubungannya peristiwa saling lepas adalah P. P ini adalah probabilitas ya. Probabilitas A atau B itu artinya sama dengan probabilitas A ditambah dengan probabilitas B. Sehingga kita akan bisa mendapatkan probabilitas A dulu ya. Di sini adalah banyaknya cara memilih 1 murid dan 4 murid perempuan. Ya, jadi kan tadi 5 ya. 5 di sini laki-lakinya diambil 1. Sehingga perempuannya 4 di sini ya. Nah, ini juga sama menggunakan perkalian kombinasi. Jadi kombinasi 12 1 dikali dengan kombinasi 16 4. Ya, kita masukkan nilainya. Nah, didapat nilainya di sini 4 dibagi 18, kalau disederhanakan jadi 2/9. Lalu yang berikutnya, banyak cara memilih 2 murid laki-laki dan 3 murid perempuan adalah tentunya dianggap sebagai probabilitas B. Nah, ini perkalian kombinasi 12 dengan 2 dikali kombinasi 16 dengan 3. Nah, kita masukkan nilainya. Lalu didapat nilai probabilitas B-nya adalah 44 dibagi 117. Maka dari sini, dari 2 angka ini kita dapat peluang kelas memiliki 1 atau 2 murid laki-laki sebagai anggota pengurus inti adalah, tambahkan saja ya, 2/9 ditambah 44 dibagi 117. Nah, ini belum sama. Sekarang disamakan. Ini 117 itu kalau dibagi 9 hasilnya 13. Maka yang sebelah sini harus dikali 13 semua nih. Baik yang atas atau yang bawah. 9 dikali 13 hasilnya tentunya 117. 2 dikali 13, 26. Lalu kita jumlahkan, didapat 70/117. Kita dapat jawabannya apa? Jawabannya yang C. Baik ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan soal penalaran matematika untuk statistika dan peluang. Ya, semoga Mas Bro dan Mbak Sis bisa paham. Nah, kalau ini berguna silakan share ke teman-teman Mas Bro dan Mbak Sis. Ya. Jangan lupa order buku menguasai tes potensi skolastik dan tes literasi sistem kebut semalam. Baik, Om akhiri sampai sini ya. Sekali lagi Om akan doakan Mas Bro dan Mbak Sis bisa lulus SNBT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.